Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dibahas tentang syarat kedua dalam sujud itu harus antakuna jabhatuhu maksyufah, dahi, kening atau jidahnya harus terbuka, artinya tidak boleh ada penghalang antara tempat sujud dengan kening itu ya. Wa qad taqaddama maknan ada keterangan ini kita di Huyatul Munaya ya, tapi disimak sajalah, disimak saja karena Nailul Roja sudah ada kitabnya. Kebesarannya. Wa qad taqaddama dan telah lewat makna secara ma'nawi bahwa jabha itu adalah bena sodhuini apa sodhuini dia, antara dua kening melebar, memanjangnya adalah antara rambut kalong sampai apa ini alis itu. Adapun sekeliling jabha namanya jabin, yaitu pilingan itu ini nih saya kira. Wa qad taqaddama anna wada juz' minal jabha syartun, dan juga telah diterangkan terdahulu bahwa meletakkan sebagian daripada jabha atau kening itu adalah merupakan syarat. Ya. Jadi kalau syarat itu berarti kalau itu tidak terlaksana, tidak dilakukan, maka tidak sah sholatnya. Hanya sujudnya dijasa, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, gitu. Wasyadu hauna, yang dimaksud syarat harus apa itu meletakkan jabha ke tempat sujud adalah syarat adalah yaitu ayyakuna dalikal juz al maudu, bagian daripada kening yang ditempelkan diletakkan ke maudhi'us sujud tempat lain itu harus maksyufah. Maksyufah itu artinya terbuka, tidak boleh ada penghalang. Jadi misal kopiah begini terus nutupi tempat sujud, itu berarti tidak maksyufah. Jadi terhalang, mahjubah, terhalang. Lah kalau terhalang berarti tidak sah. Tidak harus nempel langsung ke tempat sujud. Walau hasolah dalika satu. Artinya seandainya nempel ke tempat sujud langsung tersingkap itu, langsung nempel itu adalah berarti sudah tercapai, sudah dilakukan, maka syarat sudah terpenuhi. Kalau syarat sudah terpenuhi berarti rukun sholat sujud itu sudah terpenuhi, artinya sah. Gitu ya. Lau hasolah dalika, seandainya itu sudah hasil, sudah dilakukan, sudah terpenuhi, artinya jabha ini nempel ke tempat sujud langsung tanpa ada penghalang, berarti sudah sah. Kalau itu sudah sah, syarat itu berarti syarat sujud sebagai rukun sholat juga sah, berarti sholatnya sah. Jadi harus maksufah. Nah kalau misalnya terhalang itu nggak boleh. Nah ya, terhalang oleh sesuatu yang terbawa ketika bergerak, ya taharok biharokatihi istilahnya, ikut bergerak sama geraknya musolli, orang sholat. Adapun misalnya sajadah itu walaupun menghalangi, atau karpet, ya karpet yang menghalangi ini nih, ya menghalangi apa ini namanya triplek juga penghalang ini nih sebenarnya, harusnya ke tanah kan gitu. Nah itu ya, tapi ini nggak masalah. Kenapa? Karena ini tidak terbawa bersama orang sholat, kecuali misalnya ini bukan sorban misalnya ya, sorban. Nah sorban itu kalau digelar ya, dihamparkan untuk tempat sujud atau mau sujud semacam sajadah itu sah. Tapi kalau sorban misalnya disempangkan ke punggung, kemudian itu kan berarti terbawa ikut dalam sholat. Terus apa menghalangi misalnya sorbannya ke tempat sujud kayak gini berarti tidak sah. Kalau masih terbawa, paham ya? Gimana kalau sorbannya terjatuh? Nah gitu ya, sorbannya jatuh bareng, ya udah itu tempat sujud berarti kira sah dia. Yang kalau masih nempel itu, ya masih nempel. Kayak ini dia. Jadi kalau sholat gini nih, kadang sholat kopiahnya itu nempel gini nih, terus nutupi. Nah ini nggak sah. Jadi harus maksyufah. Masuk juga di situ adalah yaitu misal saja apa ini mukenah yang kadang memanjang sini ya, terus nutupi tempat sujud. Tempat ini maksyufah, ini juga tidak sah. Jadi harus tersingkap semuanya. Wal afdol
Dan yang afdol adalah meletakkan seluruh jabah dan kening ini nih ya, ini nih. Kalau ini kan sudhain, ini kening ini mungkin daerah sekitar sini nih, ya. Nah, afdol itu ditempelkan semua jabah dan jabin itu ditempelkan semua. Itu afdolnya, ya, ditempel. Maka nanti harus ditekan. Tuh. Maka oleh jami masufah dengan seluruhnya tersingkap, tidak ada penghalang. Itu yang afdol. Jadi sujud langsung nempel gini nih. Nah, ya. Itu yang afdolnya semacam itu. Walaistatu kasu ayyajusin min bakil aldo indawatihi. Laistatu kemarin sudah ada keterangan. Tidak disyaratkan membuka atau terbukanya apapun bagian min baqiyatil a'dha dari sisa anggota sujud selain jabhah. Itu tidak disyaratkan. Misal tangan, dengkul, ya, tidak disyaratkan harus nempel langsung dengan tempat sujud, tidak disyaratkan. Disyaratkan kasfu istilahnya, tidak disyaratkan nempel tempat sujud. Artinya kalau dia disyaratkan misalnya tangan itu tertutup, artinya terhalang antara tangan dengan misalnya baju atau sorban, nggak masalah, tidak disyaratkan. Atau dengkul atau lutut, kaki misalnya, bahkan perempuan kan harus menutup, ya. Yang boleh terlihat dalam sholat apa saja, wajah dan telapak tangan. Kaki harus tertutup. Misalnya ketika sujud tertutup telapak kakinya, kemudian kok sekalian ujung kaki ini ya, bagian dalam ini kok terhalang dengan tempat sujud oleh mukena, nggak ada masalah. Tapi lebih afdolnya memang harus nempel sunahnya, tapi nggak ada masalah kalau bisa terhalang. Yang penting misalnya tadi untuk perempuan tidak ada singkap saja nggak ada masalah, ya, nggak masalah. Misalnya kakinya ini nempel ke tempat sujud, tapi memang tertutup oleh mukena, malah bagus, ya. Nah sekarang misalnya kakinya itu kakinya nggak langsung nempel ke tempat sujud, ujung telapak kaki bagian dalamnya, tapi terhalang oleh mukena, sah tidak sah, nggak ada masalah. Nah itu ya, itu. Dawadi alam ahli sujud ilal jabha, kecuali tadi jabha. Jadi selain daripada jabha atau kening batuk itu tarang itunya itu boleh, artinya sah kalau tertutup, terhalang ya dengan tempat sujud oleh sesuatu, nggak masalah. Lakin yundabu, nah ini keterangannya. Tetapi disunahkan fi bakil a'dha al-kasfu, ya. Tapi disunahkan untuk selain daripada jabha itu untuk langsung nempel, tersingkap, disunahkan walaupun tidak disyaratkan, disunahkan. Cuma ketika tersingkap hati-hati, ya. Jangan sampai ngambil sunnah, ngabaikan syarat yang lainnya. Apa itu? Misalnya ya tersingkap tapi ngabaikan syarat yang lainnya, itu tertutupnya aurat, ya. Nyingkap dikitakan sunnah tapi mengabaikan syarat rasa tutup aurat. Misal tadi perempuan, ya, pengen langsung nempel, cuma nanti kalau nempel ke tempat sujud misalnya kakinya kelihatan, mukanya tersingkap. Nah ini berarti auratnya tidak tertutup. Ya, memang sunnah langsung nempel, tapi kalau misalnya langsung nempel ke tempat sujud ujung kaki atau bagian dalam kakinya itu kok malah tersingkap sehingga kelihatan, ya, itu berarti aurat dan tidak sah. Itu. Bal yukrahu kasuma ada majub satu binar rukbain, bahkan dimakruhkan membuka sesuatu yang wajib ditutup dari rukbah. Rukbah kan harus tertutup. Sekarang tersingkap, kalau tersingkap aurat terbuka, ya sudah, nggak usah dikasih lagi, nggak usah dibuka lagi, tutup saja langsung. Misal batasakan aurat itu kan antara pusat dan lutut. Kalau bagi laki-laki, ya, pusat dan lutut. Nah, yang sempurna adalah memang batas pusat dan lutut, ya, itu cukup. Tapi lebih sempurna adalah dilebihkan, ya. Lebihkan. Kenapa? Kalau tidak dilebihkan, ketika dalam kondisi ruku atau mungkin sujud, itu akan terangkat kalau ngepas sampai ke lutut. Nah, maka dilebihkan. Nah, melebihkan itu saya kira juga termasuk keharusan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan wajib ila bihwal
Wajib saya kira. Nutup aurat kan wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna menutup aurat itu lebih sedikit, itu juga menjadi wajib. Bahwa kalau ini tadi lebih sedikit, ini akan tersingkap. Walaupun hukum asalnya adalah tidak wajib, hanya sampai lutut. Nah itu, ya. Tapi kalau sampai tidak dilebihkan, maka yang wajib ini yang rukun ini, yang syarat ini akan tidak terpenuhi. Nah maka menutup sampai pada melebihi lutut, paling nggak sampai sinilah, kayak orang-orang as-sunnah tuh, ya, sampai perbatasan. Ini itu sebuah keharusan. Walaupun tidak merupakan syarat-syarat sampai sini. Nah, sekarang misalnya mementingkan sunnah dengan kaitannya nempelnya lutut ke tempat sujud langsung, tapi mengabaikan syarat yang lain yaitu berupa tertutupnya aurat, itu yang tidak dibenarkan. Bahkan bisa bukan sekedar makruh, tapi juga membatalkan. Nah, gitu ya. Maka ini dimakruhkan. Paham itu, wes. Wal aslu, sekarang dalilnya. Dalil hadis berarti. Wal aslu fi wujubi kasil jabhah. Adapun asal atau dalil tentang wajibnya membuka ini nih. Ya. Nempel langsungnya batu ke jidat ke tempat sujud adalah wa qaulul basyru, dan jabah atau kening itu harus tubasir, nempel langsung ke tempat sujud adalah hadis makin jabhataka minal ad, katakan Nabi, ya, letakkan langsung, kata makin itu letakkan langsung kening Anda ke tanah. Maknanya basyir jabhataka, tempel langsung, tidak boleh ada penghalang antara jabah kamu, kening kamu dengan tanah atau tempat sujud. Itu hadisnya makin jabhataka minal ad, tempelkan langsung, ya, jidat kamu ke tanah. Basyir jabhataka, basyir itu berarti menyentuh langsung tanpa ada penghalangan. Basyir, kata mubasyaru berarti bermakna langsung, ya, tempelkan langsung kening kamu ke tempat sujud. Nah, itu hadis juga syaqauna Rasulullah SAW harral romdo. Nah, satu-satu ada seorang sahabat mengeluhkan, ya, kami mengeluhkan pada Rasulullah SAW panasnya bulan Ramadan, mungkin panasnya terik matahari, ya, panasnya terik matahari fi jibahina, di kening kami dan telapak tangan kami, falam yuskina, wa akufuna dan wa akufina falam yuskina. Apa itu maksudnya ini? Fi jibahina wa akufina falam yuskina ay lam yajib syak. Maksudnya apa ini? Saya kurang tahu ini nih. Ai lam yajib syakwanan. Lam yajib syakwanan. Oh ya. Wa akufina lam yuskina. Adapun telapak tangan kami itu tidak membuat kami menjadi mengeluh pada Rasul. Ai lam yajib syakwan, tidak menyebabkan kami itu mengeluh untuk telapak tangan, tapi untuk jabah kami mengeluh. Annahu law kana sholata syubha adami sujud Allah amru. Sebab ini kalau sampai sholat itu sah tanpa jabah tersingkap, maka Nabi memerintahkan kamu untuk jabah, tapi Nabi tidak memerintahkan, ya. Nabi tidak memerintahkan. Ketika kami mengeluhkan tentang jabah kami, kening kami yang langsung nempel ke tanah, sementara kami memang tidak mengeluhkan tangan yang nempel ke tanah, kami hanya mengeluhkan kening yang nempel ke tanah langsung, ya. Tapi Nabi di sini tidak memerintahkan kami untuk menutup kening. Jadi kalau tidak memerintahkan, berarti pemahaman kebalikannya adalah mengharuskan kami untuk langsung walaupun dalam kondisi panas terik, kening itu harus nempel ke tanah. Gitu ya, pemahamannya semacam itu. Dalam kondisi yang panas, Nabi kan harusnya memahami, melas ya, panas ini, kasihan. Ya, kasihan ini, panas ini, ya. Artinya harus dihalangi dengan sesuatu. Tapi Nabi dia memerintahkan. Berarti kalau Nabi dia memerintahkan, sudah biarkan, sabar saja. Jabah kamu nempel ke tanah langsung walaupun kondisi panas. Nah, dari situlah diambil kesimpulan bahwa jabah itu, kening itu harus nempel ke tanah. Ditambah lagi dengan kalimat makin jabhataka minal adi. Tempelkan langsung kening kamu ke tanah. Tidak boleh ada penghalang. Walaupun dalam badan panas, terik juga tidak boleh. Tuh. Bahkan di konon orang Syiah itu malah
langsung, jadi harus nempel ke tanah karena zaman Nabi mungkin tanah. Makanya kalau sujud itu mungkin bawa kaju itu sapu tangan, nanti sapu tangannya diisi tanah. Kalau sujud langsung digelas sapu tangannya, ada tanah ditaruh di situ, kemudian sujud di situ. Kenapa? Karena mungkin di zaman Nabi belum ada lantai, dia tidak harus langsung ke tanah. Konon orang Syiah semacam itu. Ya. Kata ardun berarti tanah, bukan tekel, bukan papan, bukan keramik. Fa'ala dzalika law kana jabha hailun. Nah, oleh karenanya laukana al-jabha, seandainya di atas kening itu terdapat hail. Hail itu apa? Semacam penghalang, satir, penutup. Yang umuha, yang menutupi semuanya, lam yasih hadzalika sujud, maka sujudnya tidak sah. Tuh. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi. Illa in kana dzalikal hail, kecuali penghalang itu adalah li jarohatin, misalnya karena jarohah, luka, atau karena sakit. Ya, wa khofa min nasihi khusula masyaqatin la tahtamilu adatan. Yang kalau sampai terlepas, khawatir akan adanya masyakoh. Yuno masyakoh, bumbu masak. Royko saudaranya. Ya, khawatir kalau terlepas itu akan hasil atau terjadi masyakoh, kesulitan yang tidak bisa ditanggung menurut kebiasaan, artinya nambah parah, nambah sakit, itu nggak masalah. Nah, di sini hail, di sini ini ada kata hail ya. Hail di sini adalah penghalang, itu adalah penghalang yang ikut bergerak bersama orang sholat. Kalau saja itu hail yang tidak yataharok biharokati, itu nggak ada masalah. Yang dimaksud tidak boleh ada hail adalah penghalang yang tidak yataharok biharokati, lam yataharok biharokatihi, yang tidak ikut bergerak sama orang sholat. Kayak ini kan tidak ikut bergerak, ini sajadah. Nah, itu nggak masalah. Yang dianggap bermasalah itu hail yang ikut yataharok, ikut bergerak ketika, ikut terbawa, ikut bergerak ketika musolli itu bergerak atau sholat, itu yang nggak boleh. Kayak misalnya tadi sorban saja, perban pun itu nggak boleh. Menurut hukum asal perban nggak boleh. Kenapa? Karena itu menghalangi dan ikut terbawa, ya kan? Tapi kalau misalnya ini dalam badan luka, perbannya harus dilepas, akan mengeluarkan darah lebih banyak lagi, itu berarti ada masyakoh, itu nggak ada masalah. Ya, boleh terhalang, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada kesulitan. Oh, gitu ya. Jadi agama itu fleksibel, lentur, ya, fleksibel, lentur. Ketika memang kita sulit, sudah nggak masalah. Ya, gitu. Idza doko tasa' wa idza tasa' doko. Ketika memang sempit ya diperluas, tapi ketika sudah luas artinya sudah penyakit sudah tidak ada, luka sudah mengering, ya dipersempit lagi artinya harus dilepas. Ya, itulah fleksibilitas hukum itu semacam itu. Jadi tidak kaku. Objek hukum kan manusia. Nah, objek hukum manusia itu ketika dia menjalankan satu perintah, ya, misalnya dalam kondisi tertentu kan mungkin ada keterbatasan karena saya sebagainya, maka hukum menjadi diringankan, artinya diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak ideal sebagaimana yang diterapkan dalam hukum awal yang disebut dengan azimah. Maka ada istilah rukhsah, itu semacam itu dispensasi, gitu ya. Jadi nggak masalah, ya, kalau lijarohan aumarodi karena sakit atau ana luka atau sakit yang khofa minasi, yang dikhawatirkan ketika terlepas itu husula masyakotin, akan hasil atau terjadinya kesulitan yang la tuhmalu adalah tathamalu adatan, yang kesulitan itu tidak bisa ditanggung menurut kebiasaan, artinya akan bertambah parah, misalnya sakitnya atau lukanya akan bertambah parah, itu boleh, ya. Nah, wa yatakafu ala ikhbari tabib bil adil, dan itu tidak bisa terhenti kecuali atas dasar ikhbar tabib. Jadi nggak bisa sembarangan berijtihad, ya. Misalnya konsultasi ke dokter dulu, gimana dok ini kalau perban ini dibuka bermasalah tidak? Oh bermasalah, nggak usah jangan dibuka. Ya udah ikut. Oh mengikuti tabib yang adil. Tabib yang adil dalam konteks ini memang profesional lah, ngerti tentang bagaimana perban ini kapan harus dibuka dan kapan boleh harus ditutup atau kapan boleh dibuka, paham misalnya, ya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan beristihad kemudian sudah ini kita masih sakit, ya harus diperban, nggak bisa, harus tanya dulu kepada dokter misalnya, atau memang kita harus tapi yang diperban luka saja. Umpama selain itu, ya, sakit yang harus menutup
jidat misalnya umpama kayak puyeng biasanya kan, puyeng kan ditarik apa, mungkin ya vertigo tapi harus dipakai apa itu, diperban umpama ditarik ya. Kalau kata dokter memang harus begitu ya begitu ikut. Ya gitu. Bapak Nasihu. Jadi kalau memang berdasarkan pertimbangan dokter memang harus ditutup apa kepala apa keningnya, ya sah sholatnya walaupun tertutup antara jidat dengan tanah atau tempat langsung sholat. Nah ini bahkan gini, balau kalau maladin lam yalzimun nasuhu. Nah ini bahkan diperbolehkan, ternyata ini boleh. Balau golaba, ini kalau golib ya. Kalau memang berdasarkan dugaan kuat, la golab maladoni, berdasarkan dugaan kuat si sakit itu si pasien itu, ya, ini kalau dilepas itu malah membahayakan, maka lam yalzim masuk, tidak wajib melepas. Kalau memang diperkirakan dari dokter suwe lama, ya jaraknya jauh, ya. Sementara sholat butuh cepat, waktunya keburu habis. Dari perkiraan kita, maka kalau dilepas itu malah membahayakan, ya sudah. Jadi ada taglibudzon namanya. Kuat, dugaan kuat yang memang kalau dilepas itu membahayakan. Maka lam yalzamhu nasu, tidak wajib dilepas. Artinya tetap dipakai walaupun tidak berdasarkan pertimbangan medis. Artinya dokter. Enggak masalah. Sekirakan berdasarkan dugaan kuat ini kalau dilepas ini malah darah akan ngucur. Nah itu ya umpama ya sudah. Tapi kalau misalnya sudah 1 minggu lebih kemungkinan atau hampir 1 bulan sih kemungkinan mengering ya sudah harus dilepas ya. Ini baru 1-2 hari kalau dilepas malah akan mengucur terus darahnya ya sudah. Walaupun nggak ada dokter boleh untuk tidak dilepas. Li'anna naqulu bisa sujud ma'al ima'i indal hajah. Karena kami mengatakan sah sujud bisa dengan isyarah ketika hajat. Apa? Saya kira ima itu kan isyarah. Sujud dengan isyarah. Ada sujud dengan isyarah, Kang. Oh iya, misalnya di kendaraan. Apa? Sholat dalam keadaan duduk. Itu kan sujud dengan isyarah sebenarnya. Harusnya kan nempel. Nah itu ya. Itu juga nggak bisa ketika ada hajat. Apalagi ini bukan hajat, darurat. Ya. Hajat itu kayak gini hajat itu. Hajat itu adalah kebutuhan yang ketika kita itu menggunakan hajat itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya prinsip, cuma kita kerepotan itu namanya hajat. Kalau darurat itu prinsipal, berkaitan masalah nyawa itu hajat namanya, darurat namanya. Nah urusan perbedaan saya kira urusan dengan doruri bukan hajat. Urusan hajat itu misalnya sholat di kendaraan, sholat dalam keadaan syiddatul khauf. Nah, itu tuh urusan hajat. Misalnya itu ya, sholat kendaraan itu kan sujud nggak sempurna, hanya gini saja. Bahkan dalam sholat sunnah walau karena tidak sakit ya, yang kata dokter itu harus berdiri, itu kan bisa saja sholat dalam keadaan duduk. Nah itu ya, tidak ada masalah. Di ananakulu bisa dia huna maujudil ha'il aula. Dan kami mengatakan ya, sah sholatnya ya walaupun adanya ha'il itu lebih utama. Ha'il lebih utama maksudnya apa itu? Ya. Aula dia li'annana naqulu bi syatiha huna mawjudil ha'il aula. Dan kami mengatakan sah sholatnya ya dalam konteks ini walaupun ada ha'il, dan ini lebih utama. Ini konteksnya bukan dalam konteks hajat tapi konteks darurat ya. Darurat itu lebih baik menggunakan ha'il daripada ada penghalang daripada tidak penghalang karena membahayakan. Ya, dalam keadaan darurat tadi, dalam keadaan misalnya terhalang dalam keadaan darah itu kalau nggak diperban malah membahayakan ya, maka lebih baik diperban walaupun perban adalah penghalang, itu lebih utama daripada dilepas ya. Kenapa sifatnya darurat ya, makanya itulah sebenarnya fleksibilitas hukum, bahwa hukum itu adalah bersifat fleksibel. Dalam kondisi azimah memang harus, tapi dalam kondisi rukhsah mungkin malah kebalikannya ya. Dalam kondisi azimah hukum awal itu harus membuka kening langsung nempel, itu hukum awal azimah namanya. Tapi ketika masuk dalam rukhsah, apalagi darurat semacam ini, malah yang utama jalankan rukhsah itu, kedaruratan itu, emergensial itu jangan dibuka, ditutup. Kalau terbuka malah parah nanti. Ya, ini jadi tidak boleh kaku ya, tidak boleh kaku. Lanjut lagi.
Walau mana al-mubasyarah bijumil sya'run. Nah, sekarang rambut gimana? Law mana al-mubasyarah bijumil jabah sya'run. Nah, seandainya ada rambut yang menghalangi mubasyarah, nempel langsungnya bagian daripada jidat, gimana ini? Law mana seandainya menghalangi al-mubasyarata, menempel langsung, menyentuh langsung bagian daripada kening, sya'run rambut, seandainya rambut itu menghalangi tempat sujud langsung untuk bisa nempel ke jabah dengan tempat sujud, fa innahu in kana min syarasi alladhi tadul al jabah lam yas'a sujud. Tadla ya. Seandainya sya'rur ra'si, rambut kepala itu allati tadla, yang nyelempreh itu apa ya? Nyelampreh itu apa? Tergerai, terjurai sampai ke mana? Ke kening, maka tidak sah sujudnya. Kalau sampai rambutnya dan rambut kepala yang terjurai, bukan bagian pada jabhah, paham ya? Kalau rambut itu bukan bagian pada kening, ini wilayah kening kan sini nih, ya. Rambut itu bukan pada kening, misalnya di atas sini, atau dari lebih atas lagi, panjang sampai terjurai, tudla itu ya. Tadla itu berarti terjurai, atau terjurai itu apa? Ngelampre, bahasa Jawa, Sundana naon dah. Sampai tergerai ke bawah itu naon namanya. Sundanya apa kalau sampai ke bawah itu, Kang Udin? Karena lama di Cirebon udah nggak hafal bahasa Sunda nih, Kang Udin. Iya, pulang kari kesininya agak cepetan. Ya, habis sama dengan Kang Rafiq. Oh, Rafiq wajar kesini kecepet karena sebelum Ramadan sudah pulang. Ini Kang Udin ini kayak ngebata di kampung kayaknya. Apa Kang Udin? Yang tergerai itu jadi apa namanya? Ya, nyelampai, biasanya tergerai itu ke bawah. Jadi bukan bagian daripada kening, ya ini bagian pada kepala, ini misalnya dari sini atau sampai sini. Tapi panjang nempel nutupi jabah, itu lam tasihah sholat. Sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, ingkan misalnya jabah. Nah ini, seandainya rambut, atau ya sekarang bukan rambut tapi bulu mungkin ya. Kalau rambut itu termasuk bagian pada jabah, jadi ada rambut tumbuhnya itu sampai ke sini nih, sini. Ini batas jabah kan sini nih. Ini mah melewati ini rambut ini sampai ke kening. Jadi muten kayak monyet misalnya itu ya. Itu banyak bulu di sini nih. Ya, nempel menghalangi tempat sujud misalnya ayan nabit alaiha. Jadi saya kira bukan rambut tapi bulu yang tumbuh di sekitar kening, maka lihat dulu itu tidak bahaya. Tidak bahaya itu artinya sah sujudnya. Li'annahu yakunu lahu hukmul jabah. Karena itu begitu hukumnya jabah. Begitu hukumnya kening ya. At-tabi' bahasa kaidahnya at-tabi'. Karena itu begitu hukumnya kening. Bagian daripada kening makanya sah walaupun bentuknya adalah seperti rambut. Sebenarnya itu bukan rambut tapi bulu. Yang tidak sah itu ketika misalnya ya bulu atau rambut itu bukan bagian daripada kening. Ya, kemudian menghalangi kening nempel ke tempat sujud, itu baru tidak sah. Nah, ada orang yang memiliki bulu yang lebat sampai menutupi kening misalnya dari alis sampai ke sini. Ya, ini tidak sah. Ini sah ya, sah, nggak masalah. Karena ini bagian pada jabah. Kaidahnya at-tabi'. Hukum yang mengikuti itu sama dengan hukum yang diikutinya. Ya, itu semacam itu. Lanjut lagi. Nah sekarang lau sajada tsumma tasaqqa bihi tinun amal jabah. Nah ya, ada orang sujud tsumma tasaqqa bihi kemudian nempel bersertanya tin itu apa namanya? Tanah. Nempelin ini ke sini, terbawa. Yang amal jabah yang tanah ini apa itu? Tanah atau ya tanah ya. Pasir atau tanah itu ternyata bukan 1-2 butir tapi beberapa butir sampai nutupi jabah. Karena mungkin jabah kita basah, keringetan nempel ke pasir, plek, ngecap, di sini nempel, ya, kayak bikin chicken gitu ya, apa itu tepung panir nempel di sini, umpama. Awarokotun amat jamal jabah, atau ada naon teh warokoh itu apa itu? Daun yang memang nutupi jabah, soha fi jadil ula, walam tasya fi saniyah. Dalam sujud pertama sah karena masih bagian daripada tanah
Tapi sujud kedua kalau nempel lagi itu tidak sah karena sudah ikut terbawa dan menghalangi, harus disingkap. Gitu ya. Misal kayak gini. Ya. Ini, sholat ini nih. Kita keringetan, di sini ada pasir. Sholatnya di padang pasir lah, ya. Sholat di padang pasir. Kita keringetan. Nah, terus kan sujud nih, sujud pertama, plak nempel. Nah, diangkat, wah nempel di sini banyak. Nah, untuk sujud pertama sah. Kenapa? Karena ini tidak terbawa ketika sujud, masih ada dalam posisi di tanah. Nah, untuk sujud kedua karena sudah terbawa, itu sujud kedua harus disingkap. Ya, harus nempel, jadi harus nempel langsung. Begitu juga daun. Ya, daun misalnya. Ini ada daun menghalangi ke sini. Ya, kita sujud, anak godong. Godongnya godong jatim, godong apalah, atau godong ini daun apa ini? Daun jambu yang kering. Nah, karena kita basah, plak nempel, krek. Nah, terhalang nggak? Terhalang kan? Tapi kondisinya adalah ini daun belum terbawa ketika sujud pertama, masih ada di sini. Ini bagian badan tempat sujud. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi pas diangkat masih nempel, sujud lagi. Nah, ini berarti sudah terbawa, ya, ikut dalam sholat dan menghalangi tempat sujud. Ini tidak sah. Jadi harus disingkap. Nah, untuk kasus daun atau tanah. Nah, tapi kalau misalnya daun kecil sih, kayak daun pohon apa ini nih, ketapang kencana sih ya, kecil kan, masih ada bagian jabah yang, oh sudah ada tamu yang datang. Ada bagian jabah yang masih apa itu? Mangga. Bagian jabah yang masih nempel, itu nggak ada masalah. Ini yang kalau amat itu berarti apa? Menutup langsung rapat itu nggak boleh, gitu ya. Fayajibu alai izalatu fisasannya, maka wajib menghilangkan di sujud kedua. Jadi ketika naik ke atas sujud kedua masih nempel, itu harus disingkap. Nah, itu boleh. Atau kalau pasir ya harus disingkap begini, walaupun tidak semuanya. Yang penting ada bagian daripada jabah yang nempel langsung, walaupun tidak semuanya. Litakuna sohihatan, agar sujud kedua itu sah. Wasali atahamul birosi, yang ketiga adalah yaitu apa itu, tahamul, menekan, ya, kepala ditekan ke tempat sujud. Bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.